Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi SMA Negeri 1 Warungkira kelas 11. Hari ini kita lanjutkan ya pelajaran kimianya. Minggu lalu Ibu cuma kasih satu materi supaya kalian gak merasa terlalu banyak tugas. Tapi karena hanya satu materi yang Ibu berikan, jadi harus benar-benar paham karena materi tersebut akan menjadi dasar untuk pelajaran kita hari ini. Oke, kita lanjutkan pelajaran hari ini dari video yang minggu lalu nih. Soalnya tentukan pH larutan yang terjadi apabila 16 gram NaOH direaksikan dengan 100 ml H2SO4 1 molar. Nah, soalnya masih sama seperti yang kemarin, pengerjaan pun jadinya masih sama. Dari yang pertama tulis dulu ya diketahuinya, ditanyakannya, lalu lanjut ke persamaan reaksi. Kalian tulis dulu apa yang direaksikan, tentukan hasilnya, itu udah ada di video sebelumnya ya. Menyetarakan juga sudah dibahas di situ. Oke, setelah itu apa lagi? Setelah itu kalian bikin matriks awal reaksi sisa atau ARS untuk mengetahui bagaimana reaksi tersebut terjadi dalam wadah. Jadi kan awalnya itu dia ada berapa, pada saat bereaksi yang ikut bereaksinya semua atau tidak gitu ya, sampai nanti sisanya berapa. Nah, tapi yang harus masuk ke dalam matriks ARS ini itu adalah satuannya harus mol. Jadi kita cari dulu mol NaOH-nya karena ada dua zat ya, Na2 dan NaOH dan H2SO4. Jadi kita cari dua-duanya molnya, dapat 0,4 dan 0,1. Setelah dapat mol awal, lalu kita cari pereaksi pembatas. Caranya dengan membagi mol awal dengan koefisien. Cari yang lebih kecil siapa gitu ya. 0,4 bagi 2 kan 0,2 nih, ini hasilnya 0,2. Yang ini 0,1 dibagi koefisiennya 1 berarti tetap 0,1. Maka yang lebih kecil sih H2SO4, karena dia lebih kecil maka dia akan habis duluan ya. Ibaratnya kalau bahan kue juga kan sama, kalau bahannya lebih sedikit ya pasti habis duluan. Karena dia habis duluan maka kita masukkan ke sini 0,1 mol. Jangan lupa sebelum panah itu dikurang, setelah panah itu dijumlah atau ditambah gitu. Oke, baru pakai rumus ajaib yang ini untuk menentukan mol-mol zat yang lain. Ini yang diketahuinya ya, rumus ajaibnya dikdit dikali dikdit, itu lihat di video sebelumnya. Nah, video sebelumnya baru sampai situ. Sekarang kita lanjutkan ya. Ternyata pada saat akhir reaksi, mol yang tersisa itu ada mol NaOH, mol garamnya, dan mol air. Apabila case-nya atau kejadiannya di akhir reaksi terdapat sisa basa kuat, maka sifat larutan di akhir reaksi juga adalah basa. Tapi kalau misalnya terdapat sisanya asam kuat, berarti nanti sifat larutan di akhir reaksinya ya asam kuat juga gitu ya. Nah, Bu, kalau misalnya yang lain nanti yang tersisa yang lemah atau seterusnya nanti kita akan bahas di bab selanjutnya. Begitu ya, anak-anakku. Oke, karena ini yang sisanya adalah NaOH, maka kita buat atau kita hitung pH untuk basa kuat karena sifat larutan juga kan basa. Oke, konsentrasi OH- sama dengan B kali MB. Ini udah di materi sebelumnya yang udah kita ulangan. Nah, tapi yang jadi permasalahannya di sini cuma ada mol, belum ada molaritas basa. Ingat M besar atau M kapital itu molaritas, bukan mol. Ibu tekankan sekali lagi ya, M kapital itu molaritas bukan mol. Oke, karena MB-nya belum ada, maka kita cari dulu MB-nya di sini. MB seperti biasa itu rumusnya mol dibagi volume. Tapi karena ini sudah mencampurkan dua zat, maka volumenya menjadi volume campuran, volume NaOH dan volume H2SO4. Di sini tapi volume NaOH-nya dianggap sangat kecil karena NaOH-nya hanya 16 gram. Tapi kalau di soal lain ada volume NaOH-nya, maka volumenya harus dijumlah ya. Oke, jadi kita hanya menganggap volume yang si H2SO4 saja 100 ml. Kita masukkan ke sini. Molnya ya karena tadi balik lagi basa, ingat maka kita ambil mol basa 0,2 yang pada saat sisa ya, karena kita menghitung ini pH di akhir. 0,2 bagi 0,1 hasilnya 2 molar. Kita hitung konsentrasi OH-nya balik lagi. B-nya 1 karena OH-nya jumlahnya 1 ya. Nih. MB-nya 2 molar, maka konsentrasi OH-nya jadi 2 molar juga. Lalu dihitung
POH nya jadi min log konsentrasi OH min, maka hasilnya jadi min log 2. Berarti nanti kalau misalnya pH nya kalian hitung sendiri ya. Berarti pH nya tinggal 14 dikurangi min log 2, jadi 14 plus log 2 begitu ya. Udah selesai deh sampai sini. Seperti itu kawan-kawan. Apabila ada yang ingin ditanyakan boleh silahkan japri ke WA ibu ya. Terima kasih.